Mari kita bersatu hati di dalam doa. Di dalam kehidupan kami, sungguh kami menyadari kami tidak lepas dari pergumulan, kesesakan, dan penderitaan. Namun kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang penuh kasih dan setia, yang senantiasa memampukan kami untuk bertahan. Bahkan kami juga dimampukan untuk melalui segala pergumulan dan penderitaan yang kami hadapi. Maka pada saat ini ya Tuhan, sungguh kami juga membutuhkan topangan dan penyegaran dari Engkau melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Roh Kudus, kiranya Engkau jugalah yang mengilhami kami, sehingga kami yang penuh dengan keterbatasan ini dapat Engkau mampukan untuk mengerti dan juga melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengar, menyediakan hati untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ratapan 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Ratapan pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sengsara Sion yang Dahsyat. Ah, sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belangga-belangga tanah. Buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam, seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tidak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap, mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmizi, terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan. Tetap seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka. Tatkala runtuh putri bangsaku, Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi pun seluruh penduduk dunia bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Sedemikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Horas. Ya Ahobu. Puji Tuhan, kita kembali diperjumpakan dalam kebaktian saat ini dan saya bersyukur melihat kita yang hadir
dalam gedung gereja ini makin ramai ikut berpartisipasi dalam bulan budaya. Dan saat ini kita bersama menggunakan adat Batak dan juga Nias. Saya lihat dari Bapak Ibu ada yang menggunakan pakaian adat Batak, ada yang juga menggunakan pakaian adat Nias. Luar biasa ya. Saya sendiri di sini pakai ulos dan juga sortali di kepala saya yang adalah bagian dari kebudayaan Batak Toba. Ya, berbicara tentang kebudayaan Batak Toba, ada satu budaya yang saya pikir kita semua kenal budaya itu, yaitu adalah tari tortor. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, tari tortor. Saya punya tayangan videonya untuk kita kembali diingatkan dan juga kita saksikan videonya. Baik, itu adalah salah satu jenis tarian tortor yang dinamakan tortor somba. Tarian itu biasanya ditarikan untuk menyambut seorang yang terpandang, baik itu tetua adat maupun raja, bahkan juga orang-orang dalam pemerintahan yang dikatakan sebagai orang-orang yang terpandang. Ibu bapak saudara-saudari, tortor adalah salah satu karya dalam kebudayaan Batak Toba, dan biasanya tarian ini seringkali kita lihat dalam acara-acara adat yang bernuansa sukacita. Mungkin kita pernah melihatnya dalam acara pernikahan, dalam penyambutan tamu, atau lain sebagainya. Dan memang jika berbicara tentang tarian, maka mayoritas dalam kebudayaan daerah di Indonesia, tarian itu sering dipahami sebagai ungkapan syukur, sukacita. Namun, Bapak saudara-saudari, menariknya
bahwa ternyata tortor ini tidak hanya bisa ditarikan dalam suasana sukacita saja, namun juga tortor bisa ditarikan dalam suasana duka ataupun derita. Secara khusus dalam tradisi masyarakat Batak Toba, tari tortor juga ditarikan ketika upacara kematian bagi seseorang yang telah dikatakan saur matua, yaitu orang yang dikatakan sudah lengkap, sudah sempurna. Orang yang dikatakan saur matua ini adalah mereka yang sudah memiliki anak dan setiap anaknya itu juga sudah dikaruniai anak. Sehingga artinya dari setiap anak-anaknya itu sudah ada cucunya, kira-kira begitu. Dan inilah yang dianggap sebagai saur matua, lambang kesuksesan. Orang yang meninggal telah mencapai kondisi saur matua, maka setiap anggota keluarga dan juga orang-orang yang datang untuk melayat akan menarikan tarian tortor sambil mengelilingi orang yang telah meninggal itu. Dan juga dalam tradisi budaya Nias, saya kemarin sempat cari informasi, juga demikian. Ternyata ada juga tarian yang ditarikan untuk menghantar orang yang telah meninggal. Biasanya tarian ini ditarikan untuk orang yang berkasta tinggi. Jadi jika ada orang yang meninggal, dia adalah tetua adat, orang yang berkasta tinggi, keturunan bangsawan, maka orang yang meninggal itu akan diadakan prosesi upacara kematian dan di dalamnya juga ada tari-tarian yang disajikan. Agaknya ini bagi kita masyarakat yang tinggal di Jawa, lalu Sunda, mungkin kita tidak biasa ya untuk melakukan tarian ketika orang yang kita kasihi itu meninggal. Tentu biasanya yang namanya kedukaan, kita akan merasakan sedih, kita akan merasakan kehilangan dan sungguh sulit untuk kita diajak menari. Namun bagi masyarakat Batak Toba juga Nias, dalam upacara kematian itu ditarikan tarian, maka di situ ada nilai-nilai luhur di dalamnya. Adalah bagian dari tradisi dan karya yang di dalamnya terkandung makna bahwa ada penghormatan bagi orang yang telah meninggal itu. Dan juga di dalamnya juga ada harapan dari anggota keluarga bahwa kiranya yang ditinggalkan itu dapat tetap menjalani kehidupan dengan baik. Lewat tarian ada pengharapan dan juga ada penghormatan di dalam maknanya. Saya memahami bahwa di balik tarian penghormatan dalam duka cita itu juga ada karya yang dapat dinyatakan walaupun sebagai natur manusia, tentu yang namanya kehilangan orang yang dikasihi, anggota keluarga, ada perasaan derita, perasaan sedih, kehilangan. Namun dalam tradisi tersebut saya melihat bahwa walaupun manusia ada dalam penderitaan, pergumulan, kehilangan, kesesakan, namun manusia masih tetap dapat menghasilkan karya. Pembacaan kita pun mengatakan hal seperti ini. Kitab Ratapan adalah salah satu karya yang lahir karena adanya penderitaan. Kitab Ratapan ini ditulis di tengah kesusahan dan juga kesesakan. Penulisnya menurut tradisi adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia merasakan penderitaan bersama dengan bangsa Israel karena pada saat itu mereka harus menjalani kehidupan di pembuangan. Dan melalui itu, penderitaan yang ia rasakan, ia tetap dapat menghasilkan satu karya berupa puisi ratapan yang pada saat ini kita bisa nikmati dan juga baca bersama dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan ini disusun begitu rapi, begitu enak dibaca, berirama, karena memang ini adalah bagian dari kitab puisi yang adalah karya yang lahir di tengah-tengah penderitaan. Mari saya ajak kita untuk mencermati
karya puisi yang ditulis Yeremia ini. Bagian yang kita baca adalah gambaran penderitaan yang sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Dan di dalamnya juga ada kata-kata yang menggambarkan penderitaan, pengalaman traumatis yang dilalui oleh bangsa Israel. Ungkapan yang dipilih oleh penulis untuk menggambarkan penderitaan di sini dikatakan dengan jelas bahwa ada penurunan harkat dan martabat dari bangsa Israel. Bangsa Israel yang semula dikatakan seperti emas, dikatakan seperti emas murni, dikatakan sebagai batu-batu suci, namun itu semua telah memudar. Emas murni memudar, emas murni berubah, batu suci terbuang di pojok-pojok jalan. Bahkan juga dikatakan anak-anak Sion yang semula setimbang dengan emas tua, kini dianggap sebagai belanga-belanga tanah, bejana, riuk. Bahkan anak-anak pun menjadi korban dari penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Ayat ketiga dan juga ayat yang keempat, dikatakan bahwa serigala saja, hewan, dapat memberikan anaknya susu. Namun anak-anak manusia tidak bisa makan dan minum. Juga ayat yang ke-10 dikatakan kanak-kanak menjadi makanan bagi para perempuan yang melahirkan mereka. Ini adalah satu gambaran yang luar biasa mengerikannya. Bahwa pada saat itu bangsa Israel dilanda kelaparan yang begitu dahsyat. Dikatakan juga para pemimpin-pemimpin yang biasanya makan yang enak-enak gitu ya. Namun mereka mati di jalan-jalan. Yang bergelimang harta harus terbaring dalam tumpukan sampah. Juga para pemimpin yang berpenampilan bersih, necis begitu ya. Namun itu tidak lagi dapat dikenali karena tubuh mereka menjadi hitam, menjadi dekil. Dan tulang-tulang mereka menjadi terlihat, kulit mereka menjadi keriput karena mereka kelaparan. Itu semua harus mereka alami, ibu bapak saudara-saudari, akibat dari kesalahan dan perbuatan mereka sendiri. Bangsa Israel menderita akibat kesalahan yang mereka perbuat. Karena mereka pada saat itu jauh dari Tuhan. Mereka menduakan Tuhan, mereka menyembah ilah-ilah lain. Mereka tidak hidup seperti yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan Nabi Yeremia, penulis kitab Ratapan ini, ia pun tidak luput dari penderitaan itu. Akan tetapi walaupun Nabi Yeremia mengalami penderitaan bersama dengan bangsa Israel, ia dimampukan untuk tetap berkarya dengan cara menulis puisi Ratapan itu. Dan tulisan ini bukan saja hanya puisi belaka yang tanpa makna, namun di dalamnya ada pengharapan yang sungguh luar biasa dapat menggerakkan mereka untuk dapat bertahan bahkan bangkit dari penderitaan yang mereka alami. Di ayatnya yang ke-22, jika kita baca perikop ini, maka ayat yang terakhir dalam pasal 4 kita bisa melihat di situ ada pengharapan yang dituliskan oleh Nabi Yeremia. Telah hapus kesalahanmu putri Sion, tidak akan ada lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan. Tetapi kesalahanmu putri Edom akan dibalasnya dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Ini adalah bagian dari puisi yang di dalamnya ada kalimat pengharapan. Pengharapan ini memberikan satu keyakinan bahwa walaupun bangsa Israel pada saat itu ada dalam penderitaan yang mengerikan, pengalaman yang traumatis, namun mereka dapat tetap melihat, memandang Allah yang dapat mengeluarkan mereka dari penderitaan itu, yang dapat mengembalikan mereka dari kondisi yang terpuruk itu. Dalam hidup kita, Bapak saudara-saudari, kita semua setuju ya, tidak ada orang yang tidak punya pergumulan, tidak ada orang yang tidak lepas dari kesesakan, dari penderitaan, dari sesuatu hal yang sulit untuk dijalani. Pergumulan yang kita miliki, mungkin itu juga adalah
akibat dari perbuatan kita, dari dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Atau mungkin juga itu adalah bagian dari konsekuensi kita yang adalah pengikut Kristus. Kita pun harus menderita sama seperti Kristus. Tentu itu semua ketika kita jalani dalam kehidupan kita, kita tentu akan cenderung mengeluh, meratap, mengadu kepada Tuhan. Namun di balik itu semua sebenarnya kita sedang dipertanyakan, apakah dalam penderitaan engkau hanya ingin diam saja atau ingin bergerak, berkarya, dan kembali mengusahakan diri untuk bangkit dari penderitaan itu. Saya menyadari sebagai natur manusia, jika kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang pelik, yang sulit, pergumulan, maka kita cenderung untuk diam. Kita cenderung untuk tidak mampu berbuat apapun. Kita cenderung untuk malas. Kita cenderung juga sulit bergerak untuk bangkit. Rasanya kalau bisa ingin bersedih saja lalu tidur tidak melakukan apa-apa, besoknya masalah hilang. Kalau bisa seperti itu ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, ini tidak mungkin bisa terjadi. Jika ada penderitaan, kita diam, maka penderitaan itu tidak mungkin bisa lepas begitu saja. Maka yang diperlukan adalah kita bergerak, kita mengusahakan diri untuk kita bangkit dari penderitaan dan pergumulan kita. Inilah yang sedang coba kita renungkan bersama. Bahwa kita diajak untuk tidak diam dalam penderitaan dan juga kesesakan kita. Kita diajak bergerak, mengusahakan diri untuk keluar dari pergumulan kita. Segala bentuk upaya kita berusaha keluar dari pergumulan yang kita lalui, itu adalah bagian dari karya. Satu contoh, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita itu dapat berkarya dalam persekutuan kita walaupun kita ada dalam penderitaan. Contohnya ketika kita mengikuti kebaktian kategorial ataupun kebaktian rumah tangga. Di situ ada bagian di mana kita bisa sharing pengalaman, berbagi pengalaman dalam pertanyaan diskusi yang disediakan oleh pelayan firman gitu ya. Dan di situ kita bisa mendengar ada kesaksian-kesaksian dari seseorang yang mempunyai pergumulan namun dapat dimampukan untuk bertahan, bahkan juga dapat keluar dari pergumulan itu. Dan sungguh ketika kita mendengar orang-orang di sekitar kita bercerita tentang itu, maka kita pun mendapatkan penguatan. Maka sejujurnya saya termasuk orang yang jauh lebih menikmati kebaktian kategorial ataupun rumah tangga, karena di dalamnya saya bisa dikuatkan. Saya bisa mendengar cerita dari Bapak, Ibu, Saudara dalam menghadapi pergumulan dan mampu untuk bertahan. Itu adalah satu hal yang sangat powerful, yang sangat kuat untuk membantu kita sesama umat dalam bertahan walaupun ada dalam penderitaan. Dan ketika Bapak, Ibu, Saudara menceritakan pengalaman itu dalam ruang-ruang berbagi pengalaman dalam kebaktian kategorial ataupun kebaktian rumah tangga, disitulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedang berkarya. Maka mari saya ajak juga untuk kita mengikuti kebaktian kategorial dan juga kebaktian rumah tangga. Karena di situ adalah tempat yang cocok untuk kita berkarya, walaupun kita menyadari setiap kita diperhadapkan dengan penderitaan. Memang tidak mudah untuk kita bergerak, berkarya dalam derita yang kita miliki. Namun bukan berarti tidak mampu. Sebagaimana Nabi Yeremia yang mampu menuliskan puisi ratapan ini, dan juga kita baca ini sebagai bentuk penguatan. Dari karyanya juga kita bisa diingatkan bahwa kita pun mampu untuk melewati pergumulan dengan kita dapat berkarya. Dan sungguh Tuhanlah
yang akan menolong kita, maka mari bergeraklah, berkaryalah walaupun ada dalam penderitaan dan juga pergumulan. Tuhan menolong kita. Amin.